sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan mengingatkan kepada kita seluruhnya untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalani segala apa yang diperintahkan dan juga menjauhi segala apa yang dilarang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita dapati ada sebagian orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan, di dalam hidupnya berpindah dari satu keburukan kepada keburukan yang lainnya, berpindah dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lainnya, sehingga tidak jarang di antara mereka yang kemudian berputus asa dan kemudian mengatakan dalam dirinya bahwasannya aku telah pasrah kalaupun Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam neraka. Dan ini namanya berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain menganggap bahwasannya di dalam menjalani kehidupan ini terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak amalia yang harus dilakukan, sehingga kemudian setan senantiasa membisikinya, lalu kemudian mereka pun malas di dalam beramal, yang akhirnya dia berputus asa dan pasrah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita dua jalan, yang mana Allah mengatakan wa ja'alnahu najdain, sungguh telah jadikan kami bagi kalian dua jalan, itu jalan pada kebaikan yang akan menghantarkan kepada surga dan jalan keburukan yang akan menghantarkan kepada neraka. Dan kemudian juga diwanti-wanti bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Dan bahkan dijelaskan di dalam beberapa riwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya ada amalan-amalan tertentu yang ketika seseorang membatasi di dalam melakukan amalan ini, maka dia pun dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang permasalahan ini, kita disclaimer terlebih dahulu bahwasannya ketika kita menyampaikan perkara ini bukan berarti kemudian kita berleha-leha di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan banyak amalan yang justru di sana banyak peluang kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Tetapi kita hanya menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan juga sebagai kabar gembira bagi kita semuanya, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada amalan-amalan yang mungkin secara kualitas atau secara kuantitas jumlahnya sedikit, tetapi kemudian bisa menghantarkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah amalan-amalan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga walaupun hanya melakukan amalan sedikit, adalah terkait dengan amalan yang wajib, di mana seseorang dituntut untuk memperhatikan amalan-amalan yang wajibnya. Walaupun katakanlah ia kemudian membatasi diri dengan yang wajib dan kemudian tidak mengamalkan yang sunnahnya, tetapi kalau seandainya dia benar-benar serius menjalankan yang wajib-wajib ini dan dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, disebutkan di dalam suatu riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya suatu ketika datang seorang laki-laki tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian laki-laki ini ternyata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, bahwasanya Islam adalah engkau mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Dan kemudian orang tua ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, wahai Rasul, apakah ada kewajiban salat lain bagi saya selain yang 5 waktu dalam sehari semalam itu?
Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la illa anta tawwa'. Tidak ada kewajiban sholat lain selain yang 5 waktu itu, kecuali jika kamu ingin melakukan sholat-sholat sunnah. Maka ada di sana sholat-sholat sunnah yang banyak. Tetapi berbicara tentang sholat yang wajib, maka hanya dibatasi 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya al-Islam as-siyamu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Wahai Rasul, apakah ada puasa wajib yang selain dari bulan Ramadan itu yang diimpakkan kepada saya? Maka Rasul mengatakan, la illa anta tawwa'. Rasul mengatakan tidak ada puasa wajib lagi selain dari bulan Ramadan ini, kecuali kalau kamu ingin melakukan puasa-puasa sunnah. Maka kemudian Rasulullah SAW kembali melanjutkan dengan mengatakan waz-zakah, dan juga menunaikan zakat. Dan pemuda ini atau laki-laki ini kembali bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Wahai Rasul, adakah kewajiban zakat lain selain zakat yang ini bagi saya? Maka Rasul mengatakan, la illa anta tawwa'. Tidak ada, kecuali jika kamu ingin berzakat atau menunaikan zakat yang sunnah. Maka kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah Rasul menjelaskan tentang Islam, yaitu mendirikan salat yang 5 waktu, membatasi hanya yang 5 waktu saja, dan kemudian puasa di bulan Ramadan dan dibatasi hanya puasa Ramadan saja, dan kemudian zakat dan dibatasi hanya zakat yang wajib saja, maka kemudian setelah mendengar pernyataan itu, maka laki-laki ini mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah lagi amalan-amalan tersebut dan juga tidak mengurangi. Maknanya laki-laki ini telah mengikrarkan dalam dirinya bahwasannya saya akan komitmen menjalankan sholat yang 5 waktu saja, dan saya akan komitmen mendirikan atau menjalankan puasa di bulan Ramadan saja, dan juga menyatakan bahwasanya saya hanya menunaikan zakat yang wajib saja. Dia tidak menambah dan juga tidak menguranginya. Maka setelah mendengar pernyataan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wa ya ashabi, wahai para sahabatku, aflaha in sadaq." Sungguh beruntung orang ini kalau memang dia benar-benar jujur terhadap ucapannya. Lihat para jamaah sekalian rahimakumullah. Seseorang yang datang menemui Rasul bertanya tentang Islam, dan Rasul menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib dalam Islam, yaitu salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat yang wajib. Dan ketika dia mengiklankan atau mengikrarkan bahwa dirinya akan komitmen dengan amalan-amalan wajib tersebut, maka Rasul katakan dia akan beruntung jika memang dia benar-benar jujur terhadap ucapannya. Demikianlah para jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa seseorang jika kemudian katakanlah dia membatasi dirinya dengan yang wajib-wajib saja, dan kemudian dia tidak melakukan yang sunnah-sunnahnya, tetapi kalau dia jujur dan benar di dalam melakukannya, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, sungguh dia akan menjadi orang yang beruntung. Maka sekali lagi saya ucapkan, saya ingatkan bahwasannya penyampaian ini bukan berarti kemudian kita melalaikan dan meremehkan yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Bukankah amalan-amalan sunnah kita adalah sebagai penambal dari kekurangan amalan-amalan wajib kita? Maka Rasul katakan, apabila dia jujur, terkait keberuntungan terikat dengan kata jujur. Kalau orang ini jujur, benar-benar komitmen menjalankan yang wajib, maka sungguh dia akan beruntung. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat lain juga disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian seorang Arab Badui ini mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang jika aku amalkan amalan tersebut, maka membuat aku dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubah wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
bahwasannya amalan yang jika dilakukan bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga adalah hendaklah dia menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ini poin pertama. Dan ini adalah perkara yang sangat wajib di atas wajib, di mana kita harus menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dan ini adalah tauhid. Dan kemudian Rasulullah SAW menunjukkan kewajiban yang berikutnya, wa tuqimas shalah al-maktubah, yaitu mendirikan salat yang wajib. Lagi-lagi dalam hadis ini Rasul hanya membatasi di dalam penyebutan salat yang wajib saja, yang 5 kali dalam sehari semalamnya. Tidak disebutkan tentang salat sunnahnya, tidak disebutkan tentang salat duha, salat tahajud dan lainnya. Beliau hanya membatasi dengan salat wajib yang 5 waktu saja. Dan kemudian Rasul mengatakan wa tu'addi zakat mafruḍah, dan juga menunaikan zakat yang wajib. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa tasuma Ramadan, dan juga melakukan puasa di bulan Ramadan. Lihat para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat yang kedua ini lagi-lagi Rasulullah SAW menjelaskan kepada seorang Arab Badui yang bertanya tentang suatu amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga adalah hanya mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat yang wajib, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemudian setelah mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, maka orang Arab Badui ini mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha." Maka kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, demi Allah, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, saya benar-benar tidak akan pernah menambah amalan ini. Jadi orang Arab Badui ini mengatakan, saya akan mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasul, yaitu mentauhidkannya, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, dan zakat yang wajib. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW mendengarkan pernyataan orang Arab Badui ini, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wa ya ashabi, wahai para sahabatku, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk surga, maka lihatlah kepada orang ini. Masya Allah para jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang jika memang dia berkomitmen untuk menjalankan yang wajib-wajib saja dari perintah dari Allah dan Rasulnya, dan dia komitmen dengan itu, benar melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka seperti apa yang dijanjikan oleh Rasul, yaitu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah poin pertama tentang bagaimana seseorang bisa dengan mudah masuk ke dalam surga walaupun dengan amalan yang minimal. Dan poin yang kedua adalah harus dibarengi dengan amalan hati. Poin yang pertama tadi menjalankan kewajiban-kewajiban, yang ini adalah kaitannya dengan amalan jismiyah, amalan badaniyah. Namun kemudian semua ini harus dibarengi dengan amalan hati. Dan ini juga sangat besar kaitannya dengan menjadikan seseorang dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan hati yang dia miliki. Memiliki hati yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana seseorang itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi manfaat anak, keturunan, dan juga hartanya, tapi kecuali mereka yang datang di hadapan Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Dan terkait poin yang kedua ini, maka ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat di sekitarnya dengan mengatakan, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka kemudian para sahabat kaget mendengarkan pernyataan Rasul yang ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sedang memvonis seseorang ahli surga, sedangkan ketika itu orang yang masih hidup di dunia. Tiba-tiba muncul seorang dari sahabat Ansar
dalam kondisi, dalam penampilan yang menurut pandangan manusia tidak ada potongan ahli surga. Dan orang ini hadir di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kondisi wajahnya masih basah, baru selesai berwudu, dan kemudian tangan kirinya sambil menenteng sendal jepit. Ternyata orang ini yang dikatakan Rasul sebagai ahli surga. Dan di hari berikutnya Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada para sahabatnya, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang seseorang ahli surga. Maka ternyata tidak disangka orang yang kemarin datang kembali dalam kondisi dan sifat yang sama. Dan hal itu para jamaah sekalian rahimakumullah terjadi berulang-ulang sampai 3 kali berturut-turut. Sehingga kemudian para sahabat penasaran, kiranya amalan istimewa apa yang dimiliki oleh sahabat Ansor ini sampai-sampai Rasulullah SAW memvonis dia 3 kali berturut-turut sebagai ahli surga. Dan kita ketahui para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang sampai kepada mereka, melainkan mereka pasti berlomba-lomba untuk mengejarnya dan untuk melakukannya. Dan begitu juga seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana kemudian beliau pun secara diam-diam mendatangi rumah laki-laki ini. Tujuannya jelas, di mana dia ingin menyelidiki amalan istimewa apa yang dimiliki oleh pemuda Ansar ini, sampai-sampai Rasul memvonisnya ahli surga sampai 3 kali berturut-turut. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As pun meminta izin kepada orang ini untuk menginap 3 malam di rumah orang ini. Sampai-sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As menyangka bahwasannya kalaupun di tengah keramaian tidak nampak amalan-amalan istimewa dia, bisa jadi dia memiliki amalan istimewa di rumahnya yang kemudian dia sembunyikan dari orang lain. Maka dari itu dia meminta izin untuk menginap di rumah orang ini. Dan di malam pertama diperhatikan, di mana di gambaran beliau dan bahkan mungkin di gambaran kita semuanya, seseorang yang divonis surga pasti malam-malamnya dipenuhi dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan salat, dengan tilawatul Quran, dengan zikir, dengan doa. Dan itu pula yang difikirkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Namun kemudian sayang sekali, apa yang diperkirakan tidak nampak dilakukan oleh pemuda Ansar itu. Ternyata sepanjang malamnya pemuda Ansar yang dijamin surga ini tidur. Hanya satu amalan yang dilakukan selama tidurnya. Ketika dia tidur, dia kemudian terbangun sesaat seperti orang yang sedang melindur, yang seperti seorang yang sedang ngigo. Lalu kemudian dia berzikir dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu tidur lagi sampai subuh. Sehingga ini membuat kaget Abdullah bin Amr bin As. Apakah seperti ini seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW? Sehingga kemudian dia berpikir, oh mungkin malam ini dia sedang lelah. Saya akan tunggu hari berikutnya. Siapa tahu hari berikutnya ada amalan-amalan istimewa yang dia lakukan, yang saya bisa lihat dan kemudian saya bisa contoh, sehingga saya pun bisa menjadi orang yang termasuk dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan ketika malam kedua ternyata tidak beda dengan malam yang pertama. Dan bahkan sampai malam ketiga demikianlah kondisi orang ini, bahwasannya malamnya tidak diisi dengan ibadah-ibadah sebagaimana seharusnya kebanyakan kaum muslimin, yang dia hanya mencukupkan dengan amalan-amalan pada umumnya kaum muslimin, amalan-amalan yang wajibnya. Sampai-sampai hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As mengecilkan, meremehkan orang ini. Dan setelah 3 hari berlalu, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As pun berterus terang kepada sahabat Ansar ini. Dia mengatakan bahwasannya, saya meminta izin menginap di rumahmu 3 hari 3 malam, tidak lain karena tujuan yang pertama atau tujuan yang paling utama adalah karena saya mendengar Rasulullah SAW itu sampai memvonis dirimu masuk ke dalam surga 3 kali berturut-turut. Dan saya ingin mengetahui amal istimewa yang kamu lakukan, sehingga saya bisa mencontohnya dan saya pun termasuk digolongkan kepada orang-orang yang dijamin masuk surga. Namun ternyata setelah 3 hari berlalu, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dirimu. Tolong kabarkan kepadaku, wahai fulan, tentang amalan apa yang kamu lakukan, sehingga Rasul menyatakan bahwasanya engkau sebagai ahli surga, dan demi Allah Rasul tidak akan mungkin berdusta.
Maka kemudian orang ini pun mengatakan bahwasannya amalan yang saya lakukan hanyalah ketika saya hendak beranjak tidur, maka saya senantiasa melapangkan hati saya. Saya jauhkan rasa hasad dari dalam diri saya. Saya jauhkan dari rasa iri, dengki, dendam, marah dan lain sebagainya. Dan bahkan saya sudah memaafkan orang-orang yang bahkan sudah menzalimi saya. Dan tidak ada dendam dalam hati saya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Dan kemudian Abdullah bin Amr bin As pun menyatakan, ternyata inilah amalan istimewa yang itu mampu kamu lakukan dan itu tidak mampu kami lakukan. Ternyata para jamaah sekalian rahimakumullah, lihat di dalam kisah ini bahwasannya dia hanya menyebutkan kepada amalan-amalan badaniyah yang wajibnya, dan kemudian disertakan dengan amalan hati yang itu kemudian menjadikan Rasulullah SAW memvonis dia sebagai ahli surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari apa yang sudah kita sampaikan di dalam khutbah pertama tadi, ya, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu sangat luas bagi kita semuanya, dan Allah itu begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Jadi jangan kita kemudian menyerah. Ayo kita beramal dengan sebaik-baiknya, walaupun hanya sekedar membatasi dengan wajib, asal benar kita lakukan, yaitu dengan penuh keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang kemudian dibarengi dengan amalan hati. Maka itu sudah cukup menjadikan seseorang kemudian dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, 2 poin di atas tadi yang sudah kita sampaikan, maka lebih disempurnakan lagi adalah dengan kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Karena ini adalah bagian dari perhiasan kaum muslimin. Betapa banyak kita dapati saudara-saudara kita yang kemudian secara akidah sudah baik, secara sunnahnya sudah diamalkan begitu luar biasa, tapi ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka semuanya menjadi kurang sempurna. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ditanya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang aktsar ma yadkhulun nas al-jannah, tentang perkara apa yang menyebabkan seseorang itu, ya, atau tentang sebab-sebab apa yang membuat seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Perkara apa yang paling banyak membuat seorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya tentang hal ini, Rasulullah SAW menjawab bahwasannya perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan juga memperbaiki akhlaknya atau akhlak yang baik. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita memperbaiki akhlak kita, baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga hak kita kepada sesama makhluk. Dan mudah-mudahan dengan 3 poin ini, jika semua kita bisa mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan kita pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa tentu diamalkan dalam keseharian kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة